Semua karena suaminya menyimpan cinta terpendam yang bertahan lebih dari 10 tahun. Istri muda kaya itu memilih untuk kembali ke tahun terakhir, SMA-nya bertekad mengejar idola kampus yang akan menjadi suaminya hanya untuk mencegahnya bertemu dengan cinta pertamanya itu. Saat itu dia adalah siswa teladan sekolah dan idola kampus yang tak terbantahkan. Bayao Yao yang dulunya fangirl, garis keras, dan siswa yang nilainya jelek, kini bersumpah hanya akan mengejar suaminya, bukan selebriti. Namun jalannya untuk memenangkan hatinya kembali penuh rintangan, terutama seorang teman masa kecil yang tak henti-hentinya ikut campur. Lebih parahnya lagi, seorang siswa dari sekolah saingan juga ikut memperebutkannya. Namun tak ada yang bisa menggoyahkan tekadnya. Yang tak pernah dia duga adalah saat dia kembali, dia langsung berhadapan dengan musuh bebuyutan terbesarnya di SMA. Sebelum dia sempat bereaksi, wali kelas yang seperti iblis itu langsung melontarkan omelan bertubi-tubi. "Mbak Yao Yao bolos lagi. Anda salah, Pak garis miring Bu Guru. Aku hanya mencari seseorang." "Mencari siapa? Jangan bilang calon suamimu bersembunyi di gimnasium." "Ya ternyata memang begitu." Tanpa ragu, Biao Yao langsung berlari masuk ke gimnasium. Di antara kerumunan, Jiang Yingxiao langsung melihatnya. Dia melakukan dong 3 poin yang spektakuler, membuat seluruh gimnasium riuh dengan sorakan. Namun matanya terus mencari sosok Biao Yao. Ketika dia tidak menemukannya, dia tertawa kecil pada dirinya sendiri dengan sedikit ejekan diri. Mungkin dia hanya membayangkannya. Tanpa dia sadari, guru wali kelas telah mengejarnya sampai ke gimnasium, masuk dengan marah, siap menyeretnya kembali. Ma Yao Yao bersembunyi di balik kursi gemetar. Dia akhirnya menunggu sampai guru itu pergi. Tapi kemudian dia melihat kerumunan gadis mengelilingi Jiang Yingxiao, memujanya seperti idola. Kecemburuan melonjak di hati Bai Yao Yao. Bagaimanapun suaminya adalah idola kampus yang paling digilai, dan pengagumnya ada di mana-mana. Beberapa bahkan berani memberinya surat cinta dan menyatakan perasaan di depan semua orang. Siapa tahu salah satu dari mereka adalah cinta pertama yang tersembunyi di hatinya. Bagaimana jika dia menerima surat dan jatuh cinta padanya? Ini adalah pria yang dinikahinya secara kilat, pria yang berbagi malam-malam manis dengannya, sebagai sepasang suami istri. Dia harus menyatakan perasaannya duluan untuk merebut hatinya sebelum pria itu bertemu dengan yang disebut cinta pertama itu. Tepat saat Zhang Yingxiao hendak menolak, Biao Yao tidak bisa menahan diri. Dia melompat keluar dan dengan sekuat tenaga berteriak, "Suami!" Dalam sekejap, seluruh gimnasium membeku. Semua orang menatapnya seolah dia sudah gila. John Insha sama terkejutnya, berdiri di sana seolah disambar petir. Baru saat itulah Bai Yao Yao menyadari 10 tahun yang lalu mereka bahkan belum bertemu. Dia dulunya hanyalah seorang wanita cantik yang gagal dan mulai menua. Tapi dalam kencan buta yang salah, atau mungkin benar, dia bertemu dengan pria kaya berstatus tinggi yang tidak ragu dan langsung menikahinya. Suaminya ternyata adalah seorang konglomerat bisnis di Beijing, tampan, kaya, dan bugar. Dia tidak hanya memanjakannya tanpa henti, tetapi bahkan mentransfer semua asetnya atas namanya sebelum pernikahan. Sejak saat itu, dia memulai kehidupan mewahnya sebagai istri kaya yang dimanjakan, tidak melakukan apa-apa selain makan dan bersenang-senang. Dan setelah menikah, perhatiannya padanya justru semakin teliti dan lembut. Tetapi Bai Yao Yao sama sekali tidak bahagia, karena suaminya menyimpan cinta rahasia selama lebih dari 10 tahun. Desas-desus mengatakan dia sangat mencintai gadis itu. Lalu suatu hari dia terbangun dan mendapati dirinya kembali ke 10 tahun yang lalu. Tanpa ragu, dia langsung bergegas ke gym untuk mencari calon suaminya. Bertekad untuk menghancurkan apa yang disebut cinta pertama itu sejak awal tindakannya, yang keterlaluan menyebabkan kegemparan di seluruh sekolah. Namun Bai Yao Yao tetap tidak terpengaruh, bahkan duduk tegak lurus di kelas.
Guru itu sangat terkejut, berpikir gadis itu pasti sudah gila karena syok. Sahabatnya semakin khawatir. Kenapa dia merobek semua poster 4 Raja Langit itu? Dengan bangga Bai Yao Yao mengumumkan, aku sudah selesai mengejar idola. Mulai sekarang, aku hanya akan mengejar suamiku. Mulai hari ini, aku akan belajar keras dan masuk ke kelas 1. Semua orang membeku tidak percaya curiga dia sudah gila setelah insiden di gym kemarin. Setelah kelas, Bai Yao Yao bergegas mencari suaminya hanya untuk menemukan tempat itu penuh sesak dengan orang-orang. Tidak peduli seberapa keras dia mencari, dia tidak bisa menemukannya. Tiba-tiba seseorang menabraknya, menjatuhkan ponselnya ke tanah. Yang tidak dia sadari adalah bahwa orang yang menabraknya tidak lain adalah Jiang Ningxia. Saat itu ponselnya berdering. Di ujung telepon, sahabatnya mendesak, "Jangan kabur, kamu masih ada jadwal piket." Bai Yao Yao menjawab, "Bukankah sudah kubilang aku di sini untuk mencari suamiku?" Sahabatnya mencoba menenangkannya mengatakan, dia tidak seharusnya terlalu terobsesi. Tapi Bai Yao Yao bersikeras menyebutkan pesona suaminya dengan sangat serius. Dia tampan, memiliki pinggang berbentuk V yang sempurna, dan perut six-pack yang kokoh. Tanpa menyadarinya, Bai Yao Yao masuk ke toilet pria. Tepat saat Zhang Yingxiao melepas bajunya, dia tidak menyadarinya pada awalnya. Dia terus berbicara. Yang terpenting dia milikku, tapi sebelum dia selesai matanya tertuju pada idola kampus yang setengah telanjang itu. Dia membeku menelan kembali kata-kata terakhirnya. Baru saat itulah dia menyadari bahwa dia telah masuk ke toilet pria. Dengan gugup, dia tergagap meminta maaf dan berbalik untuk pergi, tetapi sebuah tangan kuat menekan pintu. Detik berikutnya, Zhang Yingxia telah menjepitnya ke dinding. Suaranya rendah dan menuntut, "Apa yang baru saja kau katakan aku ini?" Pipi Bai Yao Yao memerah. Dia tergagap. Kau suamiku di masa depan." Gadis peringkat terbawah ini yang sangat ingin memenangkan hati calon suaminya, bahkan membuat pangsit sup sendiri hanya untuknya. Namun guru wali kelas salah paham, mengira dia menindas siswa terbaik. Pada saat kritis idola kampus itu sendiri, angkat bicara untuk membersihkan namanya. Itu hanya memperkuat tekadnya untuk mengejarnya. Hati Bai Yao Yao menghangat. Dia masih sama seperti biasanya dingin di luar, tapi lembut secara pribadi. Di kehidupan sebelumnya, ketika para tetua menekannya untuk punya anak, dia juga yang berdiri melindunginya dengan kelembutan. Saat ini senyum konyol merekah di wajah Bai Yao Yao. Melihat guru wanita besi itu, akan meledak lagi dia dengan cepat meraih tangan Zhang Yingxia dan berlari kembali menuju kelas. Di pelajaran olahraga hari ini, guru memasangkan siswa dari kelas A dan kelas B, 1 laki-laki dan 1 perempuan untuk latihan sit-up. Bai Yao Yao penuh percaya diri, bertekad untuk berpasangan dengan idola kampus. Idola kampus Jiang Yingxia. Tapi saat dia berjalan ke arahnya penuh, harapan para penggemarnya mendorongnya ke samping, menyadari jalannya untuk memenangkan hatinya penuh rintangan. Dia memutuskan untuk mundur secara strategis untuk saat ini. Saat itu, teman masa kecilnya Yanin memanggilnya, dan karena kebiasaan mengacak-acak rambut merah mudanya. Kesal, Bai Yao Yao mencoba mengacak-acak rambutnya sebagai balasan, tetapi dengan kakinya yang pendek, dia tidak bisa meraihnya. Yang tidak dia tahu adalah Jiang Yingxia telah melihat seluruh kejadian itu. Melihat mereka bercanda, sekelebat emosi rumit melintas di matanya. Lianan menopang dagunya, berpura-pura ragu, dan menggoda bahwa dia tidak tahu siapa di antara mereka yang harus dipilih sebagai pasangan. Marah, Bai Yao Yao mengulurkan tangan untuk memukul kepalanya, tetapi tinggi badannya mengkhianatinya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menahan godaannya yang tak tahu malu. Tepat saat itu, sebuah suara memotong pertengkaran mereka. John Yingxia mendekatinya dan bertanya, "Mau berpasangan denganku?" Bai Yao Yao terdiam sesaat. Sesaat kemudian, kebahagiaan terpancar di wajahnya saat dia menyetujui permintaan calon suaminya. Raut kebahagiaan juga muncul di mata Zhang Yingxia. Sementara itu,
Lianan menatap idola kampus itu dengan ketidaksenangan yang jelas. Keduanya saling bertatapan mata selama 001 detik yang singkat. Kemudian Lianan tiba-tiba menarik Yao Yao ke dalam pelukannya. Kita sudah berteman sejak kecil selama 11 tahun. Kenapa kau memilih dia daripada aku? Biao Yao mendekat berbisik pelan di telinganya. Jangan merusak ini. Ini tentang kebahagiaan seumur hidupku. Lianan terdiam ingin bertanya apa yang dia maksud dengan kebahagiaan seumur hidup. Tapi sebelum dia sempat, dia mendorongnya menjauh dan pergi bersama idola kampus itu. Raut wajah Lianan langsung diselimuti ekspresi gelap dan mengancam. Saat kelas dimulai, para gadis menahan kaki pasangan mereka, sementara para pria melakukan sit-up. Biao Yao menatap calon suaminya benar-benar terpikat. Matanya terpaku pada samar-samar otot perutnya. Dia merasa seperti menemukan harta karun. Pipi Biao Yao memerah padam saat dia melihatnya bangkit dan turun berulang kali. Pikirannya dipenuhi kilasan kebersamaan dengannya sebagai suami istri. Setiap kali dia mendekat, detak jantungnya semakin cepat. Dia yakin dia ditakdirkan menjadi suaminya. Tapi siapa sangka sit-up bisa terlihat seseksi ini. Dia merasa seperti akan kehilangan kendali sampai Zhang Yingxiao mendekat perlahan menyentuh pipinya. Dia memanggil namanya saat bibirnya mendekat sedikit demi sedikit. Otak Biao Yao benar-benar kosong, dia keceplosan. Zhang Yingxia, bukankah kita terlalu cepat? Dia pikir idola kampus itu menyentuh pipinya untuk menciumnya, baru menyadari dia sedang menunjukkan bahwa dia mimisan. Rasa malu menyerang, tapi syukurlah guru menyuruh Zhang Yingxia membawanya ke tempat teduh untuk beristirahat. Didukung dengan hati-hati oleh calon suaminya, jantung Biao Yao berdebar kencang karena gembira. Hanya sedikit kedekatan darinya bisa membuatnya merasa lebih baik. Seolah-olah Zhang Yingxia membaca pikirannya. Tubuhnya mendekat dan sedetik, kemudian mimisannya berhenti. Tak lama kemudian giliran gadis itu melakukan sit-up dan kali ini Zhang Yingxia memegang kakinya saat dia berbaring. Setiap sit-up membawa wajahnya lebih dekat, detak jantung Zhang Yingxia semakin cepat sampai pikirannya kosong. Dia bahkan tidak menyadari Biao Yao bertanya, "Kita sudah sampai nomor berapa?" Tatapannya terpaku kuat pada bagian tertentu tubuhnya. Keringat dingin menetes saat dia tergagap 30. Tapi Biao Yao tiba-tiba kembali rebah cemberut. "Masih ada 20 lagi, aku sangat lelah." Lalu dia bangkit lagi mendekat dengan permohonan main-main. "Zhang Yingxiao, tidak bisakah kau memberiku kelonggaran?" Tapi dia hanya menatapnya dalam diam. Setelah jeda bibirnya terbuka, sisa 5, mata Biao Yao terbelalak kaget. Untuk seorang yang disebut siswa terbaik idola kampus itu, ternyata mengalah padanya. Biao Yao menggoda lagi. "Zhang Yingxiao, apa kamu juga akan mengalah pada gadis-gadis lain?" Zhang Yingxiao berjuang menekan badai yang bergejolak di dalam dirinya. Detak jantungnya justru semakin cepat. Dia baru saja akan bicara ketika tiba-tiba bel kelas berbunyi dan teman-temannya dari kelas A datang menjemputnya. Pada saat yang sama, Lianan meraih tangan Biao Yao dan membawanya pergi. Zhang Yingxiao berdiri terpaku menyaksikan punggung mereka menghilang. Hatinya dipenuhi berbagai emosi yang campur aduk. Keesokan harinya, Biao Yao tiba di sekolah hanya untuk menerima hadiah darinya. Sebatang sabun gardenia buatan tangannya sendiri, beserta sebotol semprotan. Di sisi lain, Zhang Yingxiao juga menemukan sekotak susu dari Bayaya menunggunya. Bertekad untuk memenangkan hati calon suaminya, Biao Yao menunggu di warung dekat gerbang sekolah setiap hari. Sepulang sekolah hanya untuk tidak sengaja bertemu dengannya. Sekarang itu sudah kebetulan mereka yang ke-9. Setiap kali alasan Zhang Yingxiao sama dispenser air rusak, jadi dia datang untuk membeli sebotol air. Berjalan bersama tak pelak menarik tatapan cemburu. Gadis-gadis lain berbisik bahwa seseorang seperti Biao Yao tidak pantas mendapatkan idola kampus itu karena gadis-gadis yang lebih cantik
bisa berbaris memenuhi seluruh lapangan. Biao Yao terbakar amarah, berharap dia bisa menyerbu dan menampar mereka. Tapi tatapan dingin Zhang Yingxia yang mematikan langsung menembus kedua gadis itu, membuat mereka ketakutan dan lari seketika. Tapi bertemu diam-diam di warung kelontong bukanlah solusi jangka panjang. Jadi pada saat yang sama, mereka berdua saling meminta informasi kontak. Tak ada yang tahu siswa berprestasi itu pergi ke warung itu setiap hari hanya untuk secara tidak sengaja bertemu Biao Yao. Teman-temannya langsung tahu dia jatuh cinta pada gadis dari kelas E. Tapi dia sudah punya teman masa kecil yang selalu di sisinya selama bertahun-tahun. Dengan ikatan sekuat itu, kesempatan apa yang bisa dia miliki? Zhang Yingxiao menunduk, mengingat kembali bagaimana Biao Yao memperlakukannya di lapangan atletik. Api tiba-tiba menyala di dadanya, dan sebuah pikiran muncul, ikatan masa kecil tidak bisa mengalahkan takdir. Saat matahari terbenam setelah mandi, Zhang Yingxiao menerima pesan dari Biao Yao. Dia bertanya, apakah dia ingin pergi bersamanya pada hari Minggu? Mengingat apa yang dikatakan temannya sebelumnya, dia dengan cepat bertanya, berapa banyak orang yang akan pergi? Ketika dia tahu hanya mereka berdua, dia akhirnya merasa lega. Inilah gadis yang diam-diam dia cintai begitu lama. Semuanya terasa begitu tiba-tiba, hampir seperti mimpi. 4 tahun dia memendam perasaan itu dalam-dalam setiap hari, menatap tanda nama sekolah menengah lamanya sebagai pengingat. Tapi di gym ketika dia memanggilnya suami, dan lagi di kamar mandi ketika dia mengatakan dia adalah calon suaminya. Momen-momen itu menyalakan kembali api cinta di hatinya. Biao Yao, apakah kamu hanya terbawa gairah sesaat? Lebih dari tidak pernah memilikimu, yang paling kutakutkan adalah memilikimu lalu kehilanganmu. Dia merindukan cintanya dengan sepenuh hati, namun dia tidak bisa, tidak takut itu. Mungkin hanya kembang api yang sekilas terang dan indah, tapi cepat menghilang. Minggu akhirnya tiba. Sebelum pergi, sahabat Yao Yao dengan hati-hati memilihkan gaun rendah yang seksi dan imut untuknya. Dalam hatinya dia bersumpah, hari ini aku pasti akan memenangkan hati Zhang Yingxiao. Namun yang mengejutkannya, idola kampus itu terlihat bermesraan dengan gadis lain. Bertekad untuk mempertahankan calon suaminya, Yao Yao maju menyerbu siap mencabik-cabik gadis selingkuhan itu. Alih-alih, dia malah tersandung dan jatuh tepat ke pelukan Zhang Yingxia. Keduanya berakhir dalam pelukan erat. Wajah mereka memerah saat mata mereka bertemu. Gadis lain itu langsung merasa seperti bola lampu 5.000 watt yang menyilaukan. Melihat ekspresi gelap, Yao Yao, Zhang Yingxiao dengan sopan menolak gadis genit itu dan segera pergi bersama Yao Yao. Taman hiburan itu memiliki makna khusus. Itu adalah tempat kencan pertama mereka, tempat yang belum pernah mereka kunjungi lagi sejak menikah. Saat itu, pandangan Yao Yao beralih ke seorang anak laki-laki di stand menembak. Dia tidak bisa tidak melirik salah satu hadiah yang dipajang boneka beruang raksasa. Matanya berbinar, dia sangat menginginkannya. Jadi dia mengambil pistol mainan dari tangan anak itu untuk membantunya. Yao Yao mengangkat pistolnya, membidik dengan hati-hati dan dor tepat sasaran. Kedua anak laki-laki itu menatapnya dengan kagum. Kakak, engkau hebat sekali. Dia menyerahkan boneka beruang raksasa itu kepada anak laki-laki kecil itu sambil menyombongkan diri. Bukan apa-apa, hanya keahlian biasa. Itu adalah pertama kalinya Zhang Yingxia melihatnya begitu keren dan percaya diri. Tidak bisa menahan diri, dia mengacak-acak rambut merah mudanya dan memuji, kau hebat sekali. Yang mengejutkannya, Yao Yao kemudian memberitahunya bahwa dia juga menginginkan boneka beruang itu. Di matanya, penampilannya saat ini seolah memakai filter seperti istri kecil yang manis sedang bertingkah imut hanya untuknya. Detik berikutnya, dia mengambil pistol mainan siap memenangkannya untuknya. Tapi setelah 8 tembakan, dia bahkan tidak mengenai tepi balon. Suasana menjadi canggung. Yao Yao terdiam.
Berpikir dia mungkin baru saja menemukan kelemahan idola kampus, akankah dia membungkamnya sekarang? Zhang Yingxia terbatuk malu. Ini pertama kaliku bermain ini. Melihat kesulitannya, Yao Yao segera membimbingnya bergandengan tangan. Napas hangatnya menyentuh lehernya, dan dengan lengannya melingkari dia dari belakang wajah Jiang Yingxia memerah. Tubuhnya mengikuti instruksi langkah demi langkahnya setelah dia memperbaiki posturnya. Dia menyuruhnya memegang pistol dengan mantap dan membidik target. Dor akhirnya balon itu meledak. Yao Mo segera memujinya. Kamu luar biasa. Sementara itu, detak jantung Jiang Yingxia semakin cepat melihatnya memeluk boneka beruang raksasa dengan kepuasan seperti itu. Dia akhirnya menunjukkan senyum langka. Kemudian mata Yao Yao tertuju pada wahana menara jatuh. Detik berikutnya, dia bertingkah imut memohon untuk menaikinya. Zhang Yingxia tidak menolak. Begitu mereka duduk, Yao Yao teringat sebuah tips dari panduan strateginya. Berpura-pura takut dan raih tangannya. Dia dengan cepat meneteskan beberapa air mata. Zhang Yingxia, aku sangat takut. Ketika dia tidak percaya padanya, dia mengedipkan mata besarnya yang berair dan menegaskan, aku benar-benar takut. Zhang Yingxia menggenggam tangannya bergumam, lihat sekarang, tidak ada yang perlu ditakutkan. Yao Mo diam-diam bersorak, ya. Dia akhirnya menggenggam tangan suaminya. Menara jatuh itu melesat naik turun, dikelilingi oleh jeritan dari segala arah. Yaya terus berteriak, aku sangat takut. Namun di dalam hati dia sangat gembira. Ketika berakhir, dia masih belum puas. Zhang Yingxia, aku sangat takut. Bagaimana kalau kita naik lagi? Wajah Zhang Yingxia menjadi gelap, tapi dia tetap mengabulkan permintaannya. 3 jam kemudian, setelah selamat dari turwahana iblisnya, Jiang Yingxia merasa pusing, seluruh tubuhnya melayang karena rasa pusing melandanya. Dia selalu takut ketinggian, tapi demi gadis yang disukainya, dia menahannya dalam diam. Rasa bersalah muncul di hati Yao Yao. Bahkan dengan rasa takut ketinggiannya, dia tetap menaiki wahana-wahana itu bersamanya. Untuk sesaat dia hampir berpikir, mungkin perasaannya bukan untuk yang disebut cinta pertama, itu melainkan untuknya. Dia menyuruhnya istirahat di bangku, sementara dia pergi membeli air. Zhang Yingxia menyalahkan dirinya sendiri, berpikir dia tidak berguna. Sedang berkencan, namun dialah yang merawatnya. Saat itu, seorang pria paruh baya lewat. Dengan sebotol minuman keras, istrinya ditelepon memarahinya agar tidak minum. Jadi dia meletakkan botol air berisi minuman keras itu di bangku dan pergi. Yao Mo bergegas kembali dengan sebotol air mineral. Melihat betapa sengsaranya Zhang Yingxia, hatinya semakin sakit. Namun keraguan masih tersisa. Siapa sebenarnya cinta pertama Zhang Yingxia? Tiba-tiba Zhang Yingxia bertanya, botol air ini baru saja kamu beli. Tanpa melihat Yao Yao dengan santai menjawab ya. Zhang Yingxia merasa rasanya aneh, tapi tetap mengangkatnya ke bibir dan menenggaknya. Sementara itu, Yao Yao menatap kosong ke arah biang lala. Dia takut ketinggian, namun menahan semua wahana itu hanya demi dia. Berapa banyak keberanian yang dibutuhkan, dan mengapa dia selalu begitu lembut padanya? Kepala Zhang Yingxia jatuh ke bahunya. Yao Yao mengira dia sudah tertidur. Hatinya bergelut selama 0,18 detik. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak mengambil keuntungan. Dengan lembut, dia menyisir rambut lembutnya dengan jari-jarinya, membiarkannya bersandar lebih nyaman padanya. Dia berharap momen ini bisa berlangsung selamanya. Lalu Zhang Yingxia tiba-tiba memegang tangannya, mengejutkannya. Dia keceplosan. Aku tidak mencoba mengambil keuntungan darimu. Dengan alkohol dalam tubuhnya, ekspresinya berubah menjadi sangat memikat. Dia membisikkan namanya saat dia mendekat. Menghadapi godaan calon suaminya Yao Yao, hampir tidak bisa menahan diri. Dengan gugup dia berdiri menggunakan waktu tutup taman sebagai alasan untuk pergi. Tapi Zhang Yingxia menangkapnya, tatapannya sangat serius. Masih ada satu tempat yang belum kita kunjungi. Yao Yao penuh tanda tanya membiarkannya, menariknya menembus keramaian.
Ketergesaannya membuatnya benar-benar bingung. Tiba-tiba Zhang Yingxia berbalik dan berkata dia ingin naik biang lala. Yao Mo hampir berkeringat, jadi hanya biang lala. Tapi taman itu akan segera tutup. Dia menyarankan untuk kembali lain kali. Namun matanya menyala penuh tekad. Tidak malam ini, karena ini adalah wahana yang dia inginkan. Dengan ketampanannya dia, dengan mudah mendapatkan tiket untuk mereka. Begitu berada di dalam kabin biang lala, Yao Yao tidak bisa. Dia tidak bisa menghilangkan perasaan ada yang aneh dengannya. Mungkin semua wahana ekstrem itu telah membuat kepalanya pusing. Saat kabin naik ke titik tertinggi, Yao Yao akhirnya tersadar. Zhang Yingxia tiba-tiba mendekat. Pernahkah kamu mendengar legenda biang lala? Jantungnya berdebar kencang. Dia benar-benar tidak seperti biasanya. Detik berikutnya tangannya menekan bagian belakang kepalanya dan bibirnya yang membara mendarat di bibir lembutnya. Legenda mengatakan bahwa jika kamu mencium orang yang kamu cintai, di puncak biang lala, kalian akan bersama selamanya. Tapi semuanya terjadi begitu cepat. Yao Mo bahkan belum mencernanya. Dia menikmati kelembapan yang tersisa di bibirnya, lalu tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Dia sudah merasa Zhang Yingxia tidak seperti biasanya, dan sekarang dia sadar dia sudah minum. Pikirannya kalut, dia mengira dia menciumnya karena dia menyukainya. Sebaliknya, apakah itu hanya kesalahan karena mabuk? Apakah seperti ini calon suaminya? Kekecewaan itu terasa pedih. Marah dia menangkup wajahnya dengan kedua tangan. Zhang Ningxia, jika kau berani melupakan apa yang terjadi hari ini, habislah kau. Namun demikian, tekadnya untuk mengejarnya tidak pernah goyah. Bagaimanapun ciuman di biang lala itu terjadi saat dia mabuk. Agar aman dia memutuskan untuk mengajaknya menonton film di akhir pekan dan menyatakan perasaannya dengan benar. Tapi ibunya bersikeras mengajaknya ke perjamuan dan khawatir tiket akan habis, dia meminta teman masa kecilnya Yanan untuk membelikannya. Lianan tidak pernah menginginkannya bersama idola kampus itu. Dan ketika dia tahu mereka sudah berciuman, kecemburuan berkobar di dalam dirinya. Meskipun secara lahiriah dia berpura-pura tidak peduli. Dia bahkan mencemooh apa yang disebut rencana strateginya untuk mendapatkan bantuannya. Yao Yao berjanji akan mendemonstrasikan adegan romantis untuknya sebelum Lianan bisa bereaksi. Dia mengangkat dagunya, suaranya lembut dan menggoda. Tahukah kamu mengapa burung gagak seperti meja tulis? Wajah Lianan memerah padam menatapnya. Dia melontarkan pengakuan tulus yang langsung menusuk ke dadanya. Karena aku menyukaimu tanpa alasan sama sekali. Sayangnya, adegan ini disaksikan oleh Zhang Yingxia, gadis yang sama yang kemarin berkencan dengannya. Dia sekarang sedang menyatakan cinta kepada anak laki-laki lain. Matanya menunjukkan kesedihan, tapi lebih dari itu ketidakrelaan. Meskipun dia mabuk kemarin, dia mengingat setiap detailnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kisah cintanya akan berakhir, bahkan sebelum sempat dimulai. John Insha adalah siswa jenius yang diakui di sekolah. Sekolah memasangkannya dengan primadona kampus untuk kontes pidato nasional. Jadi dia datang kepadanya setiap jam istirahat untuk membahas program itu. Bagi siswa lain, mereka berdua terlihat persis seperti sepasang kekasih. Tapi adegan ini tertangkap oleh Yao Yao. Baru sehari kemudian, calon suaminya sudah terlihat tidak setia. Kemarin dia menciumnya, dan hari ini dia berjalan berdampingan dengan primadona kampus. Dengan latar belakangnya yang kaya pikiran, yang tajam tingkah laku yang lembut, dan keanggunan dia adalah perwujudan cinta pertama, impian setiap anak laki-laki. Yaya bertanya dalam hati, mungkinkah gadis ini adalah cinta pertama Zhang Yingxia yang tidak pernah bisa dilupakan? Melewati mereka, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggil namanya. Tapi Zhang Yingxia hanya meliriknya sekali sebelum pergi saat bel berbunyi. Dia jelas telah melihat pesan yang dikirimnya, namun dia memilih untuk mengabaikannya. Ingatan akan pengakuannya kepada Lianan masih menyakitinya. Mungkin saat ini satu-satunya pilihan yang dia miliki adalah menghilang perlahan dari dunianya.
Sementara itu, Bayao Yao tenggelam dalam kekecewaan. Dia melihat pesannya, kenapa dia tidak membalas? Apakah setelah menciumnya, dia tidak lagi mencintainya? Atau karena dia sekarang bersama primadona kampus? Pria memang bajingan. Meskipun dia dan primadona kampus terlihat serasi, Bayao Yao bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan merebut kembali calon suaminya. Keesokan harinya, setelah kelas, Bayao Yao langsung bergegas ke kelas senior untuk mencari Jiang Yingxia. Dia malah tertangkap oleh teman masa kecilnya Lianan. Menyadari dia ada di sana, untuk idola kampus Lianan menggodanya di pintu kelas. Dia melambaikan tiket bioskop yang baru dibelinya, hanya untuk menggodanya, menolak menyerahkannya. Dan ketika dia melihat Jiang Yingxia mendekat, dia sengaja mengusap rambut merah mudanya. Momen itu terlihat oleh primadona kampus dan Jiang Yingxia. Mata Jiang Yingxia berkilat dengan niat membunuh. Tatapannya berkata, "Singkirkan tangan kotormu darinya." Namun Lianan membalas dengan tatapan menantang, "Paksa aku." Bayao Yao dengan cepat menepis tangan Lianan dan berseru gembira, "Jiang Ning Xiao." Tapi dia pura-pura tidak mendengar dan berjalan melewatinya begitu saja. Dadanya terasa sesak. Dia mengabaikannya lagi. Tidak tahan lagi dia memanggilnya dengan marah. "Kenapa kamu tidak membalas pesanku? Aku yang terluka. Aku tidak memaksamu menciumku. Jadi kenapa kamu memperlakukanku seperti ini?" Gadis-gadis di dekatnya terkesiap, seolah baru saja menyaksikan bom gosip terbesar. Idola sekolah mencium seorang siswi yang gagal, namun Jiang Yingxia tetap acuh, tak acuh, seolah semua itu tidak ada hubungannya dengannya. Bayao Yao tidak bisa menahan diri lagi. Air mata membasahi wajahnya. Dia tidak tahu apa kesalahannya. Mengapa sikapnya terhadapnya berubah 180 derajat. Melihat gadis yang diam-diam disukainya menangis seperti itu, Jiang Yingxia panik. Dia mengulurkan tangan, ingin menghapus air matanya, tetapi Bayao Yao menepis tangannya. Air mata masih mengalir saat dia berbalik pergi. "Jiang Yingxia, aku membencimu." Jiang Yingxia berdiri membeku gigi, terkatup tinju mengepal. Bel kampus dengan lembut memanggil namanya. Detik berikutnya, dia membanting tinjunya ke dinding di belakangnya. Dia tidak mengerti bagaimana semua ini bisa terjadi. Lianan melihat dengan seringai, mengejek ekspresinya penuh schadenfreude. Apakah itu benar-benar tidak disengaja, atau semuanya memang disengaja? Bayao Yao sudah siap menceraikan calon suaminya saat itu juga. Tetapi sepotong berita kampus tiba-tiba membangkitkan kembali semangat juangnya. Jika calon suaminya menyukai wanita cerdas dan lembut, maka dia akan belajar keras dan berusaha masuk ke kelas 1. Sahabatnya mencoba menenangkannya. Ini bukan hanya perbedaan jarak bermil-mil, tetapi perbedaan 300 poin yang brutal. Namun, Bayao Yao menolak menyerah. Malam itu, dia memohon ibunya untuk mencarikannya bimbingan belajar yang bisa menaikkan nilainya 300 poin dalam sebulan. Orang tuanya sudah lama kehilangan harapan pada putri mereka yang gagal, tetapi melihat mata memohonnya yang menyedihkan ibunya, dengan enggan setuju untuk bertanya-tanya. Keesokan harinya, ibunya menyeretnya membawa tas berisi hadiah untuk bertemu seorang guru les. Ketika mereka tiba di sebuah rumah tradisional tua, Bayao Yao bertanya-tanya apakah mereka salah tempat. Tapi ibunya penuh percaya diri. "Ini Nenek Jiang. Dia sudah mengajar selama puluhan tahun. Dengan bimbingannya, ujian masuk perguruan tinggimu tahun depan tidak akan menjadi masalah." Sejak hari itu, di bawah bimbingan ketat Nenek Jiang Yao Yao tidak melakukan apa-apa selain belajar. Bahkan sahabatnya mulai memandangnya dengan rasa hormat yang baru. Namun Lianan menjadi kesal tanpa alasan yang jelas. Dia sengaja mencoba menghalanginya, berharap dia akan menyerah. Tapi Yao Yao sudah mengambil keputusan. Dia memilih untuk mengabaikan sindirannya dan menjaga jarak. Tetap saja Lianan khawatir dia akan berbaikan dengan Jiang Ning. Jadi dia pergi bertanya pada sahabatnya. Mendengar bahwa Yao Yao sibuk belajar akhir-akhir ini dan Jiang Yingxia sengaja menghindarinya, dia akhirnya sedikit lega.
Hari demi hari Yaoyo pergi ke rumah Nenek Zhang untuk les. Dia tidak pernah membayangkan bahwa cucu Nenek Zhang adalah Zhang Yingxia. Suatu akhir pekan Zhang Yingxia kembali ke rumah keluarga lama untuk mengunjungi neneknya. Tepat saat Bibi Zhang datang untuk meminta maaf. Karena putrinya tidak masuk les, dia begadang terlalu lama belajar dan masuk angin. Saat mengobrol nenek dengan santai, menyebutkan bahwa cucunya dan Yaoyo pergi ke sekolah yang sama. Zhang Yingxia terdiam. Mungkinkah yang neneknya lesi itu benar-benar dia? Setelah Bibi Zhang pergi, dia dengan hati-hati bertanya, nenek murid yang nenek lesi Yaoyo apakah itu yang karakternya berarti keanggunan? Ketika neneknya membenarkan sudut bibir Zhang Yingxia melengkung ke atas membentuk senyum tipis. Tapi sejak hari itu, mereka berdua kehilangan semua kontak. Zhang Yingxia, dulu mereka mengira mereka seperti dua garis paralel yang ditakdirkan tidak akan pernah bertemu. Yang bisa dia lakukan hanyalah diam-diam mengamati hidupnya dari jauh. Tapi kemudian dia menjadi murid les neneknya. Memanfaatkan kesempatan itu, dia meminta akun Earth milik Yaoyo kepada neneknya. Saat Yaoyo sedang makan, sebuah permintaan pertemanan muncul. Pengirimnya mengaku sebagai cucu Nenek Zhong dan mengatakan dia akan mengajarinya fisika. Sejak saat itu, dia menatap layar selama setengah detik, lalu akhirnya menerima permintaan itu. Saat Zhang Yingxia berhasil menambahkan cinta pertamanya, kepercayaan diri melonjak dalam dirinya. Yaoyo, karena kali ini kau telah masuk ke duniaku lagi, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah mengobrol dengan si jenius sekolah, Yaoyo merasa seolah-olah dia selangkah lebih dekat ke kelas 1. Tepat saat itu, dia melihat sebuah pesan di obrolan grup santai. Su Xixin pernah mengejar Lianan saat tahun pertama, tapi ditolak. Dia langsung duduk tegak dan segera membagikan berita itu kepada sahabatnya, tidak menyadari bahwa dia telah mengirimkannya ke orang yang salah. Mendengar pesan suara itu, wajah Zhong Insha menjadi gelap. Dia pikir dia sedang belajar dengan rajin, tapi ternyata dia malah bergosip. Saat itu, Yaoyo hanya ingin bersembunyi dan berdoa agar dia tidak mendengarnya. Detik berikutnya, ponselnya bergetar. Zhang Yingxia telah mengiriminya satu set lengkap soal ujian tiruan dengan batas waktu yang ketat. Melihat pesan itu, dia akhirnya menghela napas lega. Dengan tekad membara, dia langsung menyelami soal-soal itu. Tapi saat dia membuka berkas itu, dia menyadari setiap soal ditulis tangan. Pikirannya berkecamuk. Mungkinkah siswa berprestasi bermarga Zhang ini sebenarnya adalah Zhang Yingxia sendiri? Dia langsung beralih ke mode detektif. Dia ingat pada hari pernikahan mereka, ada kursi kosong di barisan depan yang disediakan untuk keluarga. Saat itu, Zhang Yingxia memberitahunya bahwa itu untuk neneknya berharap, bahkan di dunia lain pun neneknya bisa menghadiri pernikahan mereka. Tapi dia juga pernah bilang neneknya meninggal saat musim panas, tahun pertamanya kuliah. Namun nenek Zhong yang mengajarinya sekarang sehat dan kuat, jelas bukan orang yang sama. Nenek Zhong menyadari, dia melamun, dan dengan lembut bertanya, apakah dia terlalu lelah karena dia tampak linglung. Yaoyo mengabaikannya beralasan soal-soalnya terlalu sulit. Sebenarnya kepalanya belakangan ini dipenuhi pikiran aneh, membuatnya tidak bisa berkonsentrasi sepanjang hari. Melihat hari sudah larut, Nenek Jiang menyarankan dia menginap. Tapi Yaoyo bersikeras pulang dengan berani menyatakan dia tidak takut gelap. Tapi begitu dia berpisah dengan Nenek Zhong, kenyataan menghantamnya dengan keras. Jalan pulang jauh lebih gelap dari yang dia bayangkan dengan suara gemerisik yang mengganggu di sekelilingnya. Menekan rasa takutnya, Yaoyo menyalakan senter ponselnya. Tiba-tiba, bayangan melesat keluar dari semak-semak, menjatuhkan ponselnya ke tanah. Sambil menyipitkan mata, dia menyadari itu hanya seekor kucing hitam. Saat kucing itu menjilati cakarnya, Yaoyo berjongkok dan mengelus bulunya yang lembut. Dasar nakal, jangan lakukan itu lagi. Kalau Nenek Zhong lewat kamu, bisa membuatnya kaget sampai jatuh. Namun sedetik kemudian, mata kucing itu berubah buas. Ia melompat ke pepohonan
dan menghilang. Yao Mo bingung, tidak menyadari bahaya yang mendekat, sampai rasa dingin aneh membuatnya gelisah. Ia berbalik hanya untuk melihat seorang pria mesum mengulurkan tangan kotornya ke arahnya. Ketika Ibu Jong menerima telepon dari polisi, ia mengira sesuatu yang buruk telah terjadi pada putrinya. Yang mengejutkannya, gadis itu tidak hanya tidak terluka, ia bahkan menggunakan teknik gulat yang diam-diam ia latih untuk melumpuhkan penjahat yang memangsa gadis-gadis tak bersalah. Tak ada yang tahu Yao Yao telah kembali dari 10 tahun di masa depan. Seseorang yang tidak akan pernah gentar, bahkan jika itu berarti menghadapi 8 orang sekaligus. Namun orang tuanya khawatir ia mungkin menghadapi bahaya lagi dan menyarankan agar ia pindah ke tempat les yang lebih dekat dengan rumah. Yao Mo menolak mentah-mentah, nilainya baru saja mulai membaik dan hanya pelajaran Nenek Jong yang benar-benar ia pahami. Terlebih lagi dengan cucu jenius Nenek Jong yang membantu masuk ke kelas 1, akhirnya dalam jangkauan. Tidak mungkin ia akan mengganti guru. Yang mengejutkannya, Nenek Jong mengusulkan, "Mengapa tidak pindah saja ke tempat kami? Kami punya banyak kamar kosong." Setelah sedikit ragu, orang tuanya setuju, dan begitu saja Yao Yao meraih kemenangan kecil. Seluruh pengalaman berhadapan dengan bahaya ini, ia bisa membanggakannya selama setahun. Namun ketika Lianan mengetahuinya, ia sangat menentangnya. Jika ia benar-benar pindah, mereka tidak akan lagi pulang bersama, yang berarti jauh lebih sedikit kesempatan untuk melihatnya. Ia tidak peduli jika pria itu terus mengeluh. Ia akan memberinya jurus andalannya, tendangan kelinci, untuk mengakhiri garis keturunannya. Dengan Nenek Jong dan cucu yang seperti kode curang mendukungnya, ia merasa meridiannya telah terbuka lebar. Bahkan fisika mimpi terburuknya tiba-tiba ia pahami. Satu hal yang jelas, dia harus berpegang teguh pada paha emas ini demi hidupnya. Yang tidak dia tahu adalah bahwa jalan pintas yang disebutnya itu telah mengawasinya sepanjang waktu, tertawa dalam hati setiap kata tulus yang baru saja diucapkannya terdengar jelas. Saat seseorang memanggil nama Zhang Yingsha, dia tersadar kembali ke kenyataan. Sialan, dia mendengar semuanya. Kaku dia mengangkat tangan yang gemetar dan menyapanya. "Jae-jong, insya kamu sudah kembali dari kompetisi." Lama tidak bertemu, John Insha tersenyum tipis dan menjawab, "Ya memang sudah lama, kelinci putih kecilku." Saat dia turun dari bus, kerumunan penggemar wanita mengerumuninya mengoceh bahwa pangeran sekolah mungkin baru saja mendapatkan tempat terjamin di Universitas Tsinghua atau Peking. Yao Yao mencibir keras, menyebut mereka penggemar bodoh bersikeras bahwa suaminya pasti akan diterima bagaimanapun juga. Namun kenyataannya, dia sendiri sedang berjongkok di sudut tersembunyi, mencuri pandang padanya. Setelah rasa malu pagi ini, mengawasi dari balik bayangan terasa seperti satu-satunya cara untuk menyelamatkan muka. Menatapnya dari jauh terasa seperti naluri paling mulia dalam dirinya. Tanpa dia sadari, seseorang sudah menyelinap tepat di belakangnya. "Kamu punya cukup banyak teori aneh." Suara yang tiba-tiba itu hampir membuat jantungnya copot. Menghadapi calon suaminya, pipinya langsung memerah padam. Karena sudah lama tidak melihatnya, Zhang Yingxia memutuskan untuk menggodanya. "Teman sekelas Yaya benar-benar penuh energi. Pertama, kamu memuja dewa belajar pagi ini, dan sekarang kamu diam-diam menyelidiki informasi kampus, berencana melamar posisi staf di sekolah." Yao Yao merasa seperti disambar petir. Bagus sekali sungguh. Citra anggunnya hancur tak bersisa. Jadi dia buru-buru menarik tangan sahabatnya mengoceh bahwa perut Sheila sakit dan mereka harus segera ke UKS, lalu kabur secepat kilat. Melihatnya, kabur Zhang Yingxia tersenyum tipis, mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan. "Aku sudah kembali, nenek bilang kamu akan pindah. Temui aku sepulang sekolah." Saat menerima pesan kode curang itu, Yao Yao akhirnya menghentikan langkah kakinya. Setelah melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa gurunya juga bermarga Zhang. Sesaat dia curiga itu mungkin Zhang Yingxia, tapi segera menepis pikiran itu.
Menepuk dadanya dengan yakin, dia berpikir, tidak mungkin itu bukan dia. Aku sudah melakukan semua penyelidikan. Aku ini seperti Conan Kadelu. Namun dia tidak pernah menyangka kenyataan akan menamparnya begitu cepat. Kembali ke kediaman lama keluarga Zhang, orang pertama yang menyambutnya ternyata adalah Zhang Yingxia. Saat pertama kali pindah ke rumah nenek Zhang, Yao Yao penuh dengan antisipasi. Tapi saat dia menyadari cucu jenius nenek itu tak lain adalah Jiang Yingxiao, dia benar-benar tercengang. Seiring waktu nenek Jiang telah mengajarinya dengan tekun, dan Yao Yao sudah menganggap wanita tua itu sebagai keluarga. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia tahu kebenarannya, dia telah kembali dari 10 tahun kemudian. Dan di garis waktu itu, nenek Zhong meninggal dengan tenang pada musim panas sebelum tahun pertama Jiang Yingxia di universitas. Pikiran itu meninggalkan rasa sakit yang tumpul di dadanya. Dihadapkan dengan hidangan lezat yang disiapkan, nenek dia nyaris tidak menyentuh makanannya. Karena takut membuatnya khawatir, dia memaksakan diri untuk menyembunyikan emosinya. Setelah makan malam, dia duduk sendirian di ayunan tenggelam dalam pikiran. Jika nenek Zhong meninggal karena sakit, dia akan mencoba segalanya untuk menyelamatkannya. Tapi jika itu hanya karena usia tua, apa yang bisa dia lakukan? Larut malam Zhang Yingxia menemukannya di luar, masih terjaga, dan bertanya dengan cemas. Kenapa kamu belum tidur, Yao Yao? Yao Miao mengangkat jarinya ke langit malam dan berbisik. Apakah orang-orang berubah menjadi bintang setelah mereka meninggal? John Yingxiao, yang selalu menjadi siswa teladan, menjawab dengan lugas, secara teknis bintang adalah benda langit yang terlihat dengan mata telanjang. Hati Yao Yao mencelos. Tentu saja logika khas seorang cendekiawan. Namun kemudian, di saat berikutnya, dia menyampirkan jaketnya dengan lembut di bahunya. Meski begitu, dia menambahkan dengan lembut, aku percaya ketika orang meninggal, mereka menjadi bintang. Lihatlah ke atas, dan kamu akan melihatnya. Kata-katanya menyentuh hatinya dalam-dalam, dan dalam benaknya dia membayangkan wajah nenek Zhong. Memaksakan senyum dia berbisik meminta, agak dingin, bolehkah aku bersandar padamu? Saat dia melingkarkan tangannya di pinggangnya, air matanya tumpah ruah seperti mutiara yang putus talinya. Zhong Yingxia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengelus rambut lembutnya dengan kelembutan yang tenang. Ketika dia membuka matanya lagi, hari sudah pagi. Dia menangis hingga tertidur di pelukannya, dan sekarang matanya bengkak seperti buah persik. Dengan tekad dia berkata pada dirinya sendiri bahwa calon suaminya tidak boleh melihatnya seperti ini. Dia harus segera membersihkan diri dan menyembunyikan buktinya. Namun saat dia melangkah keluar, dia langsung melihat Jiang Ningxia tanpa baju dengan perut six-pack-nya terpampang jelas. Menyadari betapa tidak pantasnya itu, dia segera menutupi dirinya kembali. Tapi Yao Yao sudah salah tingkah. Pagi macam apa ini? Melihat perut 8 kotak pada anak SMA pasti ilegal. Untuk menutupi rasa malunya dia keceplosan. Jadi musik apa yang sedang kamu dengarkan? Akhirnya mungkin mereka akan menemukan kesamaan. Tapi saat dia memakai earbud itu, dia membeku. Dia sama sekali tidak mendengarkan musik. Dia sedang belajar bahasa Inggris Alice. Jadi inilah perbedaan antara siswa berprestasi dan pemalas yang putus asa. Setelah sarapan, Zhang Yingxia sudah menunggunya dengan sepedanya. Dia bahkan sudah menambahkan jok belakang pagi itu hanya agar gadis yang disukainya bisa naik bersamanya ke sekolah. Yang tidak pernah dia duga adalah gadis yang diam-diam dia puja sedang terpesona dengan tubuhnya. Yao Miao menghabiskan seluruh perjalanan memikirkan perut kotak-kotaknya dari pagi itu. Akhirnya keinginannya terkabul dan dia memeluknya. Wajah mereka berdua memerah saat mereka menikmati sensasi manis bersepeda ke sekolah bersama. Sejak dia melihat sekilas otot-ototnya pagi itu, Yao Yao sudah dalam mode fangirl penuh. Hanya membayangkan perut kotak-kotak yang sempurna itu dan sensasi memeluknya dari jok belakang sudah membuat air liurnya menetes. Sahabatnya meneleponnya untuk makan siang, tapi dia tidak tertarik.
Hanya memikirkan tubuh calon suaminya yang membuat ngiler sudah cukup membuatnya merasa kenyang. Namun kendali dirinya hanya bertahan 0,88 detik sebelum dia berlari ke kantin. Karena Luigi memberitahunya bahwa Dewa Kampus sedang makan di sana hari ini. Di luar kantin, kerumunan fangirl sudah berkumpul bergosip bahwa alasan siswa terbaik itu makan di kampus adalah karena ibunya sedang dalam perjalanan bisnis, jadi dia menginap di rumah Nenek Zhong dan tidak bisa makan di rumah. Tapi hanya Yao Yao yang tahu alasan sebenarnya. Zhong Yingxia selalu lebih suka makanan ringan, dan makanan kantin terlalu berminyak dan berat. Dia tidak bisa tidak khawatir, bisakah dia benar-benar makan makanan sekolah. Zhong Yingxia mengambil sehelai sayuran membilasnya di air terdekat, lalu mengangguk setuju saat memasukkannya ke mulut. Yao Yao berpikir dalam hati, sial, kebiasaan kecil suaminya ini sangat menggemaskan. Lalu dia sadar jika dia tidak bisa makan makanan kantin ini adalah kesempatannya untuk mendapatkan poin plus. Sama seperti pepatah, hati pria melalui perutnya. Rencananya menggunakan jurus pamungkas kekuatan gadis bento buatan hati yang akan membuat cowok manapun terpana. Penuh semangat dia tiba-tiba dipukul di kepala. Ternyata itu Lianan yang memperingatkannya bahwa menu paha ayam kesukaannya sudah habis. Dia memang punya 1 porsi ekstra, jadi Yao Yao langsung menyambarnya. Tapi Lianan bercanda, meminta dia menyerahkan dirinya sebagai ganti ayam itu. Yao Yao membentak, baiklah, simpan saja paha ayamnya, pergi sana. Seluruh adegan itu tertangkap oleh mata Zhong Yingxia. Balas dendam pribadi. Sesampainya di rumah, dia langsung memasukkannya ke jadwal belajar intensif yang brutal. Tidak ada kesempatan baginya dan teman masa kecilnya untuk berkumpul. Dia telah membuat rencana belajar khusus yang tanpa ampun hanya untuknya. Ikuti itu dengan cermat dan dia akan masuk kelas 1. Hanya jika dia berada di kelas 1, dalam pandangannya barulah dia merasa tenang. Bertekad untuk menggantikan cinta pertama di hatinya, Yaya mengerahkan segalanya. Aku budak belajar cambuk, aku sesukamu tutor. Keesokan paginya, Yaya bangun jam 5, memotong lobak untuk menyiapkan bento cinta. Setelah 1 jam berusaha, dia akhirnya selesai. Lucu dan lezat bento yang dibuat dengan sepenuh hati. Tapi sialnya, Zhang Yingxiao yang baru pulang dari lari pagi memergokinya. Hatinya mencelos. Untuk siapa sebenarnya ini? Dalam perjalanan ke sekolah, bahkan dengan Yao Yao yang menempel padanya dari kursi belakang, Anis mengangguk. Apakah bento itu untuknya atau untuk Yanin? Dia terganggu sepanjang perjalanan. Dia hampir kehilangan fokus ketika Yao Yao bersikeras turun di tengah jalan, mengatakan dia akan menunggu Luigi dan Lianin. Itu mengukuhkan dugaannya. Tentu saja bento itu untuk Lianin. Tapi saat dia hendak pergi, Yao Yao memanggilnya. Dia menyodorkan bento cinta itu ke pelukannya dengan cepat. Pastikan kamu makan yang benar. Lalu lari. Seketika senyum merekah di wajahnya. Semua keraguan pagi itu lenyap dalam kebahagiaan yang meluap. Siang itu, temannya Xiaoqi menyebutkan bagaimana kantin penuh sesak berkat para idola sekolah. Terpengaruh, dia khawatir Zhang tidak kebagian makanan. Tapi Zhang Yingxia justru mengeluarkan bento cinta. Sekali lihat Xiaoqi tahu ini buatan pacar. Tentu saja dia ingin bergosip tentang siapa pacarnya. Namun Jiang merahasiakannya. Ketika Xiaoqi mengulurkan tangan ke kotak merengek, setidaknya biarkan aku mencicipi rasa cinta monyet. Jiang melindunginya dengan erat. Dia sendiri saja hampir tidak cukup. Mana mungkin dia mau berbagi. John Insha memasukkan sesuap makanan ke mulutnya. Xiaoqi bergumam, dengan banyaknya gadis yang mengejarmu, kau bisa mengelilingi seluruh lapangan atletik, tapi kau masih saja mengincar makananku. Terpaksa mengunyah roti lapis basi, Xiaoqi hanya bisa melotot dengan iri, cemburu, dan kesal. Beberapa pria memang beruntung sekali. Dia melihat sepasang jepit rambut telinga kelinci mengintip dari luar pintu. Dia langsung tahu itu Yao Yao, jadi dia sengaja mengeraskan suaranya. Bento ini rasanya jauh lebih enak daripada makanan kantin. Xiaoqi menggerang lebih keras lagi. Pamer,
Jangan bikin iri. Di luar pipi Yao Yao merona gembira mendengar calon suaminya memuji masakannya yang membuatnya tersenyum lebar. Bagaimanapun juga kata pepatah, jalan menuju hati pria adalah melalui perutnya. Tepat saat itu, Li Ji melihat gebetannya sendiri. Kedua gadis itu berjongkok berdampingan di ambang pintu masing-masing diam-diam, mengagumi pujaan hati mereka. Tiba-tiba Lianan muncul, membuat kedua pengintip itu hampir terlonjak kaget. Dia mengangkat alis, apa yang mereka lakukan mengendap-endap di luar kelasnya. Yao Miao dengan cepat menyahut, aku akan masuk kelas 1, jadi aku hanya mengamati tempat ini. Lianan tertawa terbahak-bahak. Jika kamu bisa masuk kelas 1, aku akan keramas sambil berdiri dengan tangan di depan seluruh sekolah. Yao Mo mendidih karena marah, wajahnya merah padam. Dia memukul bahunya dengan tinju kecilnya. Beraninya kamu meremehkanku. Sayangnya, seluruh adegan itu terlihat jelas dari dalam kelas. Xiaoqi tanpa membuang waktu langsung menyahut, lihat Yao Yao kembali menggoda Lianan lagi. Melihat wajah Zhang Yingsha menggelap, dia menambahkan dengan senyum licik, bento yang kamu jaga itu bukankah dari dia? Tapi menilai dari ini, siapa tahu target sebenarnya adalah kamu atau Lianan. Kepercayaan diri Zhang Yingsha goyah karena dia selalu percaya bahwa dialah tujuannya, tapi kata-kata Xiaoqi menanamkan keraguan. Apakah dia benar-benar yang ada di hatinya? John Insha keluar dari kelas, mengakhiri pertengkaran mereka, dan menyuruh Yao Yao untuk fokus pada pelajarannya. Malam itu, ketika dia pulang, dia menemukan spanduk panjang. Spanduk itu adalah ulah Yao Yao. Melihat gadis yang disukainya menerima ejekan santai dari Lian, hal itu begitu serius membangkitkan sedikit kecemburuan dalam dirinya sehingga dia melemparkan setumpuk tebal soal latihan padanya. Tapi Yao Yao tidak pernah bisa diam mengeluh bahwa mengerjakan soal terlalu lambat. Dia memohon Zhang Yingxia untuk mengajarinya secara privat. Dalam kegembiraannya, dia kehilangan keseimbangan dan menabraknya, membuat mereka berdua terjatuh ke sofa. Panik dia mendorong dirinya bangkit hanya untuk mendengar suara robekan keras. Dia merobek ke mejanya. Wajahnya memerah padam. Jiang Yingxia duduk dan memarahinya. Jantung Yao Yao berdebar kencang seperti genderang. Dia sangat malu. Namun alih-alih mendorongnya menjauh, Zhang Yingxia dengan lembut membelai rambutnya, menatap jauh ke dalam matanya. Aku sudah lama ingin bertanya, kenapa kamu ingin masuk kelas 1? Untuk siapa sebenarnya? Detak jantungnya berpacu menyamai detak jantung pria itu. Dengan jantung berdebar kencang, Zhang Yingxia akhirnya kehilangan kendali, menekan tangannya ke belakang kepalanya saat pria itu mendekat. Dia bisa saja melangkah lebih jauh, tapi keraguan menghentikannya tepat di puncak momen itu. Dia membisikkan pertanyaan yang menghantuinya selama berhari-hari. Untuk siapa sebenarnya kamu melakukan ini? Bibir Yao Yao membeku, hanya berjarak beberapa inci. Kamu benar-benar tidak tahu untuk siapa aku melakukan ini, bisiknya. Zhang Yingxia bergumam pelan. Kemarahan membara di dadanya. Tentu saja ini untukmu. Meskipun kamu punya cahaya bulan putih di hatimu, aku tetap ingin berada di sisimu. Dia meraih tangannya dan menekannya ke pipinya. Kamu tidak bisa berpura-pura tidak tahu. Jantung mereka berdebar semakin cepat. Suaranya rendah terus memanggil namanya. Tepat saat bibir mereka akan bersentuhan, Zhang Yingxia mengerem mendadak. Jarinya menjentik keras ke dahinya. Suasana yang penuh gairah itu langsung buyar. Yao Mo menatap kebingungan. Kenapa tiba-tiba kamu menjentikku? Dia memaksakan nada bicara yang tenang. Itu hukumanmu karena jawaban yang salah. Belajar adalah tentang mengejar impianmu sendiri, nilaimu sendiri, lalu memberinya perintah untuk terus melatih soal. Dia kabur dari tempat kejadian perkara. Yao Mo menjambak rambutnya dalam frustrasi yang hening. Kenapa harus sekarang? Mereka sudah sedekat ini. Yang tidak dia tahu adalah Zhang Yingxia juga sama terguncangnya. Bayangan dirinya dari momen itu terus terulang di benaknya.
Dia hampir kehilangan kendali. Tak lama kemudian, hari sebelum ujian bulanan tiba. Yao Yao bertekad untuk mendapatkan nilai bagus, tapi takdir tidak berpihak padanya. Haidnya datang tanpa peringatan, membuatnya meringkuk kesakitan sepanjang pagi. Dan dengan ujian besok bolos bukanlah pilihan. Pada hari ujian Li Ji dengan perhatian, memberinya beberapa obat pereda nyeri. Begitu dia menelannya, dia langsung merasa pulih. Dengan obat yang bekerja Yao Yao mengerjakan ujian dengan mudah. Dan setiap pertanyaan ternyata adalah sesuatu yang telah dilatihkan Jiang Ningxiao padanya. Namun begitu dia menyerahkan kertasnya, rasa sakit itu kembali menyerang. Obatnya sudah habis, efeknya membuatnya lemah dan kelelahan. Dia tidak bisa tidak mengingat bagaimana 10 tahun kemudian suaminya akan selalu tinggal di rumah untuk merawatnya selama hari-hari ini. Kenangan kehidupan pernikahan mereka menghangatkan hatinya. Membisikkan namanya pelan, dia tiba-tiba melihat Zhang Yingxia muncul membawa secangkir susu panas. Minumlah ini akan membantu katanya. Takut dia pergi, dia menarik lengan bajunya dan bergumam. Suami sakit sekali rasanya. Zhang Yingxia bahkan bersusah payah membelikan koyo penghangat yang lucu untuknya. Dia keceplosan lagi dan memanggilnya suami. Tapi alih-alih menolaknya, dia dengan lembut membiarkannya menyandarkan kepala di bahunya. Baginya, entah dia berusia 18 atau 29 tahun, Jiang Ningxia selalu menjadi pria yang sama lembut dan perhatian. Karena itulah, dia tidak pernah bisa melepaskannya. Dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan menggantikan posisi cahaya bulan putih yang disebut-sebut miliknya. Saat ini dengan dia di sisinya, dia akhirnya merasa aman dan segera terlelap dalam tidur nyenyak. Lu Jie datang untuk menjenguknya dan mungkin mengantarnya pulang hanya untuk secara tak sengaja menyaksikan adegan romantis yang intens. Zhang Yingxia menempelkan jari ke bibirnya, memberi isyarat agar diam. Dia tidak ingin ada yang membangunkan Yao Yao. Sementara itu, Lu Jie segera kabur dari zona merah. Begitu dia melangkah melewati gerbang sekolah, dia langsung bertemu Xiao Qi yang sedang menunggu Jiang Ying. Xiao Qi dan Li Jianan yang sedang menunggu. Yao Yao takut mereka mengganggu dunia pribadi pasangan itu. Dia mendorong mereka berdua mengelak dengan berkata, gedung pengajaran sudah kosong sejak lama. Mereka mungkin sudah lebih jauh di depan. Sebagai sahabat terbaik Yao Yao, hanya itu yang bisa dia lakukan. Tapi Xiao Qi memberinya tatapan licik. Kenapa gugup sekali? Menyembunyikan sesuatu. Lu Ji membalas dengan cepat, tidak. Xiao Qi langsung membusungkan dada menyeringai. Oh, aku mengerti. Kamu gugup karena melihat pria tampan sepertiku, kan? Lu Ji berkata datar. Jangan besar kepala, Xiao Qi. Tidak semua gadis menyukai tipe sepertimu. Itu membuatnya terkejut. Dia ternyata tahu namanya. Minatnya pada gadis itu langsung melonjak. Kembali ke dalam Jiang Yingxiao, menunggu sampai Yao Yao akhirnya bangun sebelum menggendongnya di punggung. Dia ingin berjalan sendiri, tapi tidak mungkin. Dia membiarkan gadis yang disukainya berjalan pincang kesakitan, khawatir dia akan masuk angin. Dia segera memesan tumpangan untuk mengantarnya pulang. Pipi Yao Yao memerah dan dia secara naluriah mengeratkan pelukannya. Perhatiannya sangat menyentuhnya. Kehadirannya saja sudah cukup. Dia mengambil cuti 2 hari untuk beristirahat di rumah. Dan ketika dia kembali ke sekolah, dia sudah kembali bugar sepenuhnya. Lu Ji sempat khawatir ketika dia tidak bisa menemukan Yao Yao sebelumnya. Tapi melihatnya sekarang, tampak lebih sehat dari sebelumnya, akhirnya membuat hatinya tenang. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa selama 2 hari libur itu, Nenek Zhang dan Zhang Yingxiao secara pribadi merawat Yao Yao, memberinya sup bergizi setiap hari. Tidak heran wajahnya berseri-seri. Kemudian Lu Ji tiba-tiba teringat hari ini adalah hari pengumuman nilai. Dia menyerahkan rapornya pada Yao Yao, tapi Yao Yao ragu gugup kalau hasilnya tidak bagus. Lu Ji menenangkannya. Percayalah, ini semua kabar baik, tidak ada kejutan buruk. Lihat saja. Dengan jantung berdebar kencang, Yao Yao melirik ke bawah dan hampir membeku.
670 poin. Apakah ini benar-benar nilainya? Luji menambahkan dengan gembira. Nilai terendah di kelas A hanya 648, itu artinya kamu masuk. Semua kerja kerasmu akhirnya terbayarkan. Kemudian seseorang mencoba menyelinap pergi setelah terbukti salah hanya untuk dihentikan oleh teriakan tajam Yao Yao. Li Yanan. Jelas gelisah dia bergumam bahwa dia bahkan tidak melihatnya. Tapi Yao Yao membalas, jadi merek sampo apa yang kamu inginkan? Bukankah kamu bilang kalau aku masuk kelas A, kamu akan berdiri dengan kepala dan keramas di depan umum? Oh, Li Yanan berkeringat dingin. Teman masa kecil atau bukan? Apakah dia benar-benar harus menganggapnya seserius ini? Tapi Yao Yao terus mendesak. Jadi mau berdiri dengan kepala sambil keramas, atau 2 minggu membelikanku makan siang berisi daging. Mata Li Yanan melirik ke sana kemari saat dia dengan cepat menyusun rencana bahwa dia kebetulan punya informasi rahasia langsung tentang Jiang Ningxia. Ampuni aku, dia menawar, dan aku akan memberitahumu rahasia mengejutkan. Dengan setengah keraguan di hatinya, Yao Yao membuat kesepakatan dengannya. Li Yanan mendekat ke telinganya dan berbisik, Jiang Ningxiao, dia sudah punya pacar. Untuk mencari tahu siapa pacar calon suaminya si polos yang rajin belajar berusia 28 tahun itu, menukar informasi tersebut dengan seporsi besar ayam goreng. Namun yang mengejutkannya itu hanyalah tipuan belaka. Gosip itu justru berbalik menyerangnya. Pada hari ujian bulanan saat Kram menyerangnya dengan hebat, Zhang Yingxia diam-diam menunggu sampai semua orang pergi, lalu menggendongnya pulang. Yang tidak dia duga adalah seseorang diam-diam mengambil foto momen itu. Lebih parah lagi, teman masa kecilnya menggunakan foto punggung yang buram itu untuk menipunya agar membelikannya makan malam. Bagaimana itu bisa membuktikan Zhang Yingxia punya pacar? Bukankah dia yang paling tahu apakah mereka bersama atau tidak? Dengan marah, Yao Yao meraih paha ayam dan melahapnya membayar uang hanya untuk gosip tentang dirinya sendiri. Serius murid teladan seperti Zhang Yingxia, bagaimana mungkin dia sudah berpacaran secepat ini? Lagi pula, setelah tinggal serumah begitu lama, kedekatan mereka yang paling intim hanyalah hampir berciuman yang dia rusak dengan sentilan di dahinya. Tapi besok dia akhirnya akan pindah ke kelas A dan duduk di sampingnya. Mulai saat itu, dia akan mengawasi calon suaminya dengan ketat. Itu dan tidak ada orang lain yang akan punya kesempatan untuk berpacaran dengannya. Li Yanan bagaimanapun terdiam. Tunggu, apakah dia benar-benar tidak tahu bahwa dia baru saja akan mengungkapkan kebenaran ketika Zhang Yingxia tiba-tiba menyela. Guru memanggilnya untuk mengonfirmasi formulir pendaftarannya, tetapi Li Yanan tidak goyah. Tidak perlu memikirkannya, katanya dingin. Lalu dengan seringai provokatif, dia menambahkan, dibandingkan dengan beberapa orang, setidaknya aku tahu persis apa yang kuinginkan Yao Yao. Dia sangat ingin tahu tentang formulir itu, tetapi Li Yanan menepisnya berkata, beberapa hal tidak baik bagimu untuk tahu. Tidak menyerah, dia menoleh ke Jiang Yingxia dan mendesak, lalu formulir apa itu sebenarnya? Jiang Yingxia menjawab dengan santai, hanya formulir lamaran biasa. Dia mencubit pipinya sambil tersenyum dan menambahkan, nenek bilang kita akan makan hotpot malam ini untuk merayakanmu. Untuk merayakanmu, dia kembali ke kelasnya membuat Yao Yao tidak semakin dekat dengan kebenaran. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Kenapa semua orang bertingkah sangat misterius? Sepulang sekolah mereka semua pergi ke restoran hotpot. Yao Yao bahkan sudah menyiapkan saus cocolan khusus sesuai selera masing-masing. Tapi nenek tiba-tiba mengerutkan kening dengan curiga. Cucunya selalu menggunakan 2 saus cocolan, sesuatu yang hanya diketahui anggota keluarga. Bagaimana Yao Yao tahu itu? Yao Yao langsung panik. Dia tidak sengaja menunjukkan naluri istrinya. Untungnya Zhang Yingxiao dengan cepat menenangkan suasana. Banyak orang makan seperti itu, nenek, bukan apa-apa. Dia terus menaruh daging ke mangkuk Yao Yao.
Dan di mata nenek isyarat kecil itu membawa arti yang sama sekali berbeda. Seperti yang diduga Yao Yao makan terlalu banyak, jadi Jiang Yingxia dengan lembut menopangnya saat mereka menuju toilet. Di tangga dia terlalu bersemangat dan terpeleset. John Insha langsung bereaksi menangkapnya dan menariknya langsung ke pelukannya. Jantung mereka berdebar kencang dan wajah Yao Yao memerah karena malu. Setiap kali dia bersama John Insha, dia seolah kehilangan keseimbangan karena terlalu gembira. John Insha melingkarkan lengannya di pinggang rampingnya mata mereka, saling bertemu, saat suasana di antara mereka menjadi sangat intens. Tapi saat itu, nenek masuk. Ya, apa yang kalian berdua lakukan? Ya. Dia hendak menjelaskan ketika nenek menepuk dahinya sendiri. Oh, aku melupakan sesuatu. Melihat tingkah nenek yang lucu dan canggung keduanya, langsung tertawa terbahak-bahak. John Insha dengan cepat menambahkan, ayo kita belikan kamu tablet pencernaan sebelum kamu jatuh lagi karena terlalu banyak membaca. Dalam perjalanan Yao Yao tidak bisa berhenti cekikikan. Jiang Yingxia mengerutkan kening kebingungan, apa yang membuatmu begitu senang? Dia tersenyum manis. Aku hanya berpikir, sebentar lagi kita akan sekelas. Kita bisa makan bersama, dan kamu bisa membantuku dengan soal-soal sulit. Dia membuka mulut untuk menjawab, tetapi ketika melihat antisipasi di matanya, dia menahan kata-katanya. Keesokan paginya, Yao Yao bergegas ke kelas 1 hanya untuk mendapatkan tempat duduk tepat di sebelah Lianan. Lianan menyeringai, Yao Yao, kita benar-benar ditakdirkan ya. Dia memutar matanya. Jika ini takdir, maka ini takdir yang terkutuk. Yao Yao sudah menghafal seluruh denah tempat duduk, tahu bahwa tempat duduk Jiang Yingxia akan berada tepat di depannya. Tapi tidak peduli berapa lama dia menunggu, dia tidak pernah muncul. Lianan mencondongkan tubuh sambil menyeringai, berhentilah menunggu Jiang Yingxia tidak akan datang. Tahun ini, Universitas Shiki memulai program seleksi di luar kampus, jadi sekolah kami membuat kelas elit. Dia sudah ditempatkan di sana. Yao mau terpaku di tempat. Sial, kenapa si bodoh itu tidak memberitahunya? Malam itu saat Jiang Yingxia pulang, dia menemukan Yao Yao duduk sendirian. Yao mau bisakah kita bicara? Dia membentak, bicara apa? Diam-diam masuk kelas elit tanpa bilang apa-apa. Maaf tidak akan menyelesaikan masalah. Amarahnya meluap. Kenapa kau tidak memberitahuku? Apa kau takut aku akan menghentikanmu? Kau bisa memengaruhi suasana hatiku dengan sangat mudah. Kenapa kau tidak bisa melakukan sesuatu yang membuatku senang sekali saja? Saat dia berbalik untuk pergi, Jiang Yingxiao meraih tangannya. Aku takut kehilangan fokus. Aku selalu bergerak menuju tujuanku. Tapi saat aku melihatmu, aku hanya ingin berhenti. Suaranya melembut, matanya berkobar dengan emosi. Yao Yao, kau membuatku tidak ingin melepaskanmu. Pipinya memerah padam bingung, dia berbalik dan lari. Semua ini bagaimanapun telah disaksikan oleh nenek. Nenek menghela napas. Shasha, aku tidak tahu apa yang kau lakukan sampai Yao Yao marah, tapi dia seorang gadis, dan gadis perlu dibujuk. Sementara itu, jantung Yao Yao berdebar kencang. Kata-kata Jiang Yingxiao terus terngiang di kepalanya. Apa-apaan yang dikatakan si bodoh itu terdengar persis seperti sebuah pengakuan. Saat dia bertanya-tanya bagaimana cara berbaikan dengan Jiang Yingxiao, dia muncul sendiri. Belajar itu penting, tapi kamu tidak bisa melakukannya dengan perut kosong. Nenek memintaku membawakanmu makan malam. Saat dia melihat makanan itu, Yaya berubah menjadi ratu kuliner. Baiklah, kali ini, aku memaafkanmu demi jagung ini, tapi jangan ada rahasia lagi, mengerti? John Insha mengangguk, aku janji tidak akan ada rahasia lagi. Sebenarnya ada sesuatu yang perlu kuberitahukan padamu. Aku akan pergi untuk kompetisi di Pingqing besok pagi, dan aku akan pergi selama beberapa bulan. Yao Yao panik, kamu pergi besok? Lalu kenapa kamu masih berdiri di sini? Sudahkah kamu berkemas? Kamu sangat pemilih makanan. Aku akan membuatkanmu beberapa kotak bekal. Melihatnya begitu khawatir padanya, Jiang Yingxiao merasakan kehangatan memenuhi dadanya.
Dia dengan lembut menghentikannya. Bukankah aku hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu denganmu? Dia pikir saat itu akan menjadi manis, tapi sedetik kemudian si bodoh itu menjepitnya ke kursi, hanya untuk memberinya pekerjaan rumah. Keesokan paginya, Yao Yao melihat sepeda merah muda itu dan tersenyum. Si bodoh, jaga dirimu baik-baik. Aku akan di sini menunggumu. 2 bulan berlalu sejak Zhang Yingxiao pergi ke Pingcheng. Yao Miao mengubah kerinduannya menjadi bahan bakar, belajar lebih keras dari sebelumnya. Nilainya naik ke peringkat menengah. Kekurangannya, dia bekerja keras sampai terlihat seperti panda. Pada malam tahun baru, layar besar menyala dengan tulisan, "Siapa yang paling ingin kamu lihat di tengah malam?" Yaume merasakan gelombang kesepian. Dia mengeluarkan ponselnya berpikir si bodoh itu mungkin sudah tidur sekarang. Tiba-tiba ponselnya berdering. Itu dia. Dengan gembira, dia keceplosan. "Kenapa kamu belum tidur? Bukankah semua orang sibuk mempersiapkan ujian akhir?" Dia terkekeh pelan. "Aku menyelinap keluar. Aku hampir melewatkan kesempatan untuk menghabiskan tahun baru bersamamu." Kata-katanya meluluhkan hatinya. Saat jam menunjukkan tengah malam tahun baru pun dimulai. Yao berbisik pada dirinya sendiri. Si bodoh, ternyata satu-satunya hal yang memisahkan aku dari kesepian adalah kamu. Bertemu denganmu adalah hal terbaik yang pernah terjadi. Keesokan paginya, Yao Yao merasa seperti akan membeku kedinginan. Tepat saat dia hendak berangkat sekolah, sebuah suara familiar terdengar dari sampingnya. "Kenapa kamu tidak menyiapkan pakaian hangat sebelumnya? Selalu membuatku khawatir, untungnya aku membawakan sesuatu untukmu." Melihat Zhang Yingxiao berjalan mendekat, Yao Yao hampir tidak bisa mempercayai matanya. Dia memikirkannya tadi malam, dan sekarang dia ada di sini pagi ini. "Berhentilah melamun pakai ini. Ayo naik, aku akan mengantarmu ke sekolah." Rasanya seperti mimpi. Seperti seseorang menjatuhkan permen manis ke telapak tangannya. Dia bertanya dengan penasaran, "Kamu pulang lebih awal. Kudengar Timu kembali besok. Kamu tidak bilang akan pulang di telepon. Apa kamu memesan tiket mendadak?" Dia mengangkat bahu. "Tapi aku hanya rindu rumah, jadi aku pulang lebih awal." Melihat telinganya memerah, Yao Yao menyeringai. "Rindu rumah membuatmu tersipu sekarang. Kenapa telingamu merah?" Dia mengelak karena dingin. Dia mendekat untuk melihat. Itu tidak terlihat seperti kedinginan. Telingamu hangat, bukan beku. Sepanjang hari dia tidak bisa berhenti tersenyum, seperti orang kasmaran karena kepulangannya. Teman masa kecilnya tidak bisa menahan diri untuk menggoda. "Yao Yao, apa kamu lupa minum obat pagi ini? Kamu cekikikan sepanjang pelajaran." Lian menambahkan, ini senyum orang yang sedang jatuh cinta. "Kamu tidak akan mengerti. Cepat selesaikan pelajaran. Aku akan menemui si bodoh itu." Tapi ketika dia benar-benar berhadapan dengan Zhang Yingxiao, kehilangan kata-kata dan membeku. Akhirnya dia keceplosan terbata-bata, mengucapkan pengakuan yang sudah dia tahan selama berhari-hari. "Zhang Yingxiao, aku sudah menahan ini selama 76 hari. Aku merindukanmu." Tepat saat mereka mulai terlalu akrab, nenek muncul entah dari mana dan memanggil mereka untuk makan malam. Mereka membeku seperti anak-anak yang ketahuan melakukan kenakalan, benar-benar malu. Nenek mengumumkan bahwa orang tua Juan Huan dipindah tugaskan dan dia akan tinggal bersama mereka untuk sementara waktu. Saat Yao Yao mendengar namanya, dia menjadi pucat. Ternyata dia dan Juan Huan adalah teman nakal sejak kecil. Ibunya adalah sahabat ibunya dan dia dulu menyeretnya ke playhouse, bahkan memaksanya berdandan seperti perempuan. Saat SD dia mencuri syal merahnya dan memaksanya mengerjakan PR-nya. Singkatnya, dia melakukan semua daftar kenakalan masa kecil. Kepanikan melanda. Jika Juan Huan membocorkan apapun di depan Jiang Ning, Xiao citranya akan hancur. Itu bahkan bisa memengaruhi pernikahannya di masa depan. Dia tidak bisa hanya menunggu, dia harus menyerang lebih dulu. Jadi dia memutuskan untuk memberinya pelajaran sebelum dia sempat bertemu Jiang Ningxia.
Keesokan harinya Ju dan Huan tiba tepat waktu dan melihat apa yang tampak seperti putri tidur, lalu berkata, "Jadi ini kakak cantik yang nenek sebutkan." Dia mendekat untuk melihat lebih jelas, lalu Yao Yao terbangun dan berteriak, "Itu kamu gadis mesum, tolong aku." Ketika dia mulai berteriak, Yao Yao menerjangnya dan mendesis, "Begitu kita masuk, jangan sampai ada cerita lamamu yang keluar, dan jika Zhang Yingsha sampai dengar, aku akan menguburmu." Huan-Huan berkedip bingung. Cerita apa, rahasia apa? Dengan Zhang Yingxia berdiri tepat di belakang mereka, Yao Yao langsung berubah kembali menjadi kelinci manis yang patuh. "Oh, bukan apa-apa. Ayo kita masuk." Dia mendorongnya masuk ke dalam rumah dengan senyum licik. Kembali di ruang tamu, Li Juanhuan langsung mengadu kepada nenek. Tinju Yao Yao mengepal. Dia sangat ingin mencekik si bodoh ini. Namun dia memasang wajah sok benar. "Yao Yao, bahkan jika itu membunuhku, aku akan membongkar rahasiamu. Memperlakukan aku seperti budak sudah cukup buruk, tapi sekarang kamu mencoba menipu sepupu dan nenekku. Jangan harap..." Sebelum dia selesai, Zhang Yingxia berdiri dan memotongnya. "Cukup, makan dulu." Setelah makan malam, Yao Yao melihat Zhang Yingxiao mengecat ulang sepedanya. Hatinya menghangat, sebentar lagi mereka akan pergi ke sekolah bersama lagi. Tapi kemudian rasa gugup mulai muncul. "Zhang Yingxiao, apa yang dikatakan Ju Wenhuan? Memang benar, aku sering sekali mengganggunya saat kami masih kecil. Kamu tidak membenciku karena itu kan?" Zhang Yingxia hanya tersenyum. "Sama sekali tidak. Sejujurnya, aku sedikit cemburu pada Zuo dan Huan. Cara dia berbicara tentangmu adalah sisi yang belum pernah kulihat. Aku suka mendengar cerita tentang masa kecilmu baik atau buruk. Tapi aku hanya ingin mendengarnya darimu." Pipi Yao Yao memerah. "Kalau begitu, kamu tidak boleh tertawa." Sementara itu, lampu bohlam 2500 watt paling terang di dunia Ju dan Huan mengawasi setiap detik momen kecil mereka. Keesokan paginya, Yao Yao bangun dan melihat dua sikat gigi berdampingan. Senyum nakal merekah di wajahnya. Tiba-tiba rasa dingin menjalari punggungnya. Dia membeku. Dia cepat-cepat selesai mandi dan bergegas mencari balok kayunya. Melihat keringat membasahi dahi Zhang Yingxia, Yao Yao bergegas mendekat dan dengan lembut menyeka keringatnya. Sementara itu, Li Juanhuan terus mengintai di pinggir mengawasi mereka berdua. Saat sarapan, Yao Yao akhirnya hilang kesabaran. "Li Juanhuan, apa kamu sudah gila? Kenapa kamu menghantuiku pagi-pagi begini? Karena kamu sudah menunjukkan dirimu. Baiklah, aku akan mencari tahu kenapa kamu tinggal di sini." Dia memutar matanya dan menambahkan dengan dingin, "Aku di sini untuk les dadu." Seolah-olah pemalas sepertimu akan peduli dengan belajar. Ketika Zhang Yingxia dengan santai menyebutkan bahwa Yaya sekarang di kelas Ajun, Huan membeku. Pandangan dunianya runtuh seketika. Dia mencoba menarik kursi, namun wajah Zhang Yingxia menjadi gelap penuh niat membunuh. Dia menyuruhnya menyingkir. Tiba-tiba, sarapan terasa hambar, seperti abu. "Kak, kenapa kamu begitu jahat padaku setelah makan?" Mata Joon Huan berbinar melihat sepeda yang baru saja akan dinaikinya, namun dia langsung ditolak mentah-mentah. Melihat keduanya berjalan pergi bersama, Joon Huan meledak. "Yao Yao, ini semua salahmu. Kamu mencuri kasih sayang kakakku dariku." Terengah-engah, dia berlari menuju gerbang sekolah, hanya untuk disambut oleh senyum licik dan nakal Yao Yao. Seketika Li Junhuan menjadi sasaran ancaman Yao Yao. "Dengar apa yang kamu lihat tentang aku tinggal bersama Zhang Yingxia itu rahasia kita berdua. Jika ada yang tahu, aku akan jadi yang pertama menguburmu." Junhawan tiba-tiba pura-pura mengerti. "Colin, jadi, Yao, kamu suka kakakku." Dari seberang lapangan seseorang mengeluh. "Ini salahmu karena berleha-leha. Sekarang hidangan enak sudah habis." Yao Yao memutar matanya dan memprotes dengan rengekan pura-pura. "Maaf, aku bersembunyi darimu. Karena kamu tidak akan berhenti bertanya apakah aku suka Jongin, itu menyebalkan." Tapi tentu saja dia tidak berhasil bersembunyi. Zhang Yingxia memperhatikan piringnya,
hanya berisi sayuran dan tanpa daging. Dia mengulurkan tangan untuk memberinya, tapi Lian menyambarnya lebih dulu. Sang rival tak bisa menahan diri untuk menyindir, "Ini Yao Yao, buka mulutmu, ini enak." Yao Yao hendak membalas ketika teman masa kecilnya menepuknya pelan. "Ingat untuk membuang tulangnya, jangan sampai tersedak." Yang terjadi selanjutnya adalah tarik-menarik makanan yang klasik. Karena cemburu, terlalu banyak godaan, terlalu banyak iri hati. Jadi Yao Yao pura-pura pingsan dan menyelinap pergi. Junhan mengawasinya pergi curiga. Dia pasti merencanakan sesuatu. Di luar ponselnya dibanjiri notifikasi. Dengan cemberut, dia bergumam. "Penggemar bodoh ini pikir aku tidak akan membalas, tunggu saja." Tapi ketika Bai Yayo melihat foto Zhang Ying, dia kembali menjadi fangirl, berpikir foto ini diambil dengan sangat baik. Tiba-tiba Li Ju dan Hain muncul entah dari mana mengejutkannya. Dia mencibir, "Bai Yao Yao, aku melihat semuanya barusan. Kamu tidak hanya mengelola grup penggemar untuk kakakku kamu, bahkan memanggilnya suamimu. Itu cinta monyet, aku akan memberitahu Bibi Jong." Bi Yao Yao sangat ingin membungkamnya agar rahasianya tidak tersebar, tapi dia terus mendesak. "Bai Yao Yao, apa kamu benar-benar menyukai kakakku?" Dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa mengakuinya. Jika tidak, Li Junhuan pasti akan mengadukannya dan dia akan diseret pulang. Dia memaksakan diri untuk menyangkalnya. "Aku tidak menyukai Zhang Yingxia." Tapi begitu dia berbalik, Zhang Yingxia sudah berdiri di belakangnya. Dia berkata dengan tenang, "Bibi Zhang baru saja menelepon. Ingat untuk meneleponnya kembali saat kamu punya waktu." Bi Yao Yao mencoba menjelaskan, tapi Zhang Yingxia memotongnya. Li Junhuan berhenti menanyakan pertanyaan aneh dan canggung. "Bai Yao Yao dan aku hanya teman biasa. Jangan mempersulit dia." Melihat punggungnya saat dia berjalan pergi, Bai Yao Yao merasakan sakit yang tajam di dadanya dan menangis tersedu-sedu. Melihatnya menangis, hati Li Junhuan langsung melunak. "Jangan bilang Bibi Jong, aku tidak akan pernah bilang Bibi Jong tentang kamu dan kakakku." Dia bersumpah. Tapi sedetik kemudian, Bai Yao Yao mengangkat kepalanya, air mata masih membasahi wajahnya, namun tersenyum. "Itu sumpah yang bagus. Jangan berani-beraninya kamu mengingkarinya. Dan sungguh setelah cara kakakku bertindak barusan, kenapa kamu begitu senang?" gumamnya pada dirinya sendiri. Tentu saja kamu tidak akan mengerti, Li Junhuan, melihat si bodoh itu kehilangan kesabarannya. "Itu sangat lucu si bodoh. Cepat atau lambat, kamu akan jadi milikku." Bai Yao Yao mencoba memenangkan hati Zhang Yingxia dengan makanan, tapi dalam prosesnya, dia tidak sengaja memotong jarinya. Saat dia berbalik, dia memergoki Li Junhuan, diam-diam mencicipi makanan. Sambil menggertakkan giginya, dia membentak, "Dasar pengganggu kecil. Kamu makan semua laukku, saatnya membayar dengan nyawamu." Li Junhuan lari terbirit-birit, tapi dalam kepanikannya, dia menabrak Zhang Yingxia, menumpahkan makanan ke seluruh pakaiannya. Melihat kemeja Zhang Yingxia kotor, Bi Yao Yao bergegas membersihkannya untuknya, tapi dia menolak. Melihat punggungnya saat dia berjalan pergi, dia merasa rencananya telah gagal total. Bertekad, dia memutuskan untuk mencoba lagi dengan lebih banyak makanan. Tidak lama kemudian, Zhang Yingxia kembali keluar dan menyuruh Li Junhuan untuk memberikan plester kepada Yao Yao. Li Junhuan melirik plester di tangannya, benar-benar tidak bisa berkata-kata. "Serius kalian berdua hanya pamer kemesraan di depanku." Tidak lama kemudian, Yao Yao selesai memasak lagi. Tetapi ketika Zhang Yingxia masih mengabaikannya, dia memutuskan untuk menceritakan sebuah kisah kepadanya. Dia menyeringai, "Suatu hari, seekor beruang kecil sedang mencuci pakaian, tetapi selalu ada satu noda yang tidak bisa bersih. Ibunya menyuruhnya menggosok lebih keras." Tebak apa yang dikatakan beruang kecil itu? Katanya, "Aku salah, aku salah." Namun si bodoh itu masih tidak bereaksi sama sekali, membuat Yao Yao malu. Dia berbalik dan lari terburu-buru.
Setelah dia pergi, Jiang Yingxia masih dengan patuh menghabiskan makanannya. Kembali ke sekolah, Yaya bingung. Di kehidupan sebelumnya, trik-trik ini selalu berhasil, jadi mengapa sekarang tidak berguna? Tiba-tiba, dia melihat Zhang Yingxiao bersama Su Zixin di luar. Menatap punggung mereka, jantungnya berdebar kencang. Bajingan itu, mungkinkah dia benar-benar mengalihkan perasaannya? Karena dia marah padaku, dia diam-diam membuntuti mereka. Tidak lama kemudian, musik mengalun dari ruang kelas. Dallas Yushen bertanya pelan, "Insya, apakah lagu ini terdengar bagus?" Insya hanya bergumam singkat dan tidak berkata apa-apa lagi. Dari luar, Yao Yao mengangguk setuju pada dirinya sendiri. Ya, kedengarannya cukup bagus. Kalau aku punya keahlian itu, aku akan menyiarkannya lewat pengeras suara sekolah agar semua orang dengar. Tapi sehebat apapun kamu tidak akan mencuri Jiang Yingxiaku. Suara Su Zixin menjadi lembut. Insya, lagu ini tentang kerinduan dan cinta. Saat aku mengubahnya, pikiranku dipenuhi olehmu. Insya, aku menyukaimu. Sesaat kemudian, Jiang Insya menolaknya mentah-mentah. Maaf, aku tidak pernah memikirkan hal semacam itu. Bagus menguping dari luar, Yao Yao sangat gembira. Seperti dugaanku, pria idamanku yang dingin dan menyendiri. Penolakannya tanpa ampun. Siapa sangka dia begitu berbudi luhur. Malam ini, aku akan memasak sesuatu yang lezat untuk menghadiahi kamu. Sementara itu, wajah Su Zixin sudah masam. Dia bergumam pahit. Kamu bilang tidak pernah memikirkannya. Tapi bagaimana dengan Yao Yao? Aku tidak akan menerima ini. Aku tidak akan pernah menyerahkanmu, apalagi kepada Yao Yao yang tidak berguna itu. Detik berikutnya, Su Zixin tiba-tiba memeluk Insya, memohon, aku bersungguh-sungguh, aku serius. Tolong jangan tinggalkan aku. Di luar, Yao Yao sangat marah, hampir meledak. Tak tahu malu mau menerjang ya. Jiang Yingxiao, tunggu, aku datang menyelamatkanmu. Saat dia hendak menerobos masuk, seorang pengawas disiplin melihatnya. Hei siswa, ujian sudah selesai. Kenapa kamu masih berkeliaran di sini? Yao Yao tertawa canggung. Maaf, aku akan pergi sekarang juga. Di dalam, Zhang Yingxia mendengar suara familiar istrinya. Terkejut, dia segera mendorong Su Zixin menjauh. Tapi saat dia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa di luar. Selama beberapa hari berikutnya, Yao Yao tidak bisa berhenti merenung, bertanya-tanya posisi apa yang sebenarnya dia miliki di hati Zhang Yingxia. Saat itu, Lianan muncul. Dia keceplosan. Lianan, menurutmu siapa yang terlihat lebih baik? Aku atau Su Zixin? Lianan menatapnya dengan tatapan tidak percaya. Yao Yao, apa kamu ini benar-benar perempuan? Jujur saja, menurutku, satu-satunya orang di dunia yang menganggapmu perempuan adalah orang tuaku. Aku dengar mereka bahkan membelikanmu gaun. Kali ini, saat mereka kembali begitu baik, Yao Yao mendengar orang tua Lian ada di sini. Dia langsung bersemangat. Dia meraih lengannya. Ayo kita beritahu Luigi sepulang sekolah. Malam ini kita langsung menuju restoran. Sementara itu, Zhang Yingxia menyaksikan semuanya terjadi. Kecemburuan meluap. Dia berubah menjadi cengeng dan diam-diam menyeka air mata. Bai Yao Yao tidak tahu dia telah membuatnya kesal lagi. Sebaliknya, dia dengan senang hati pergi menemui orang tua Lianan. Begitu mereka bertemu, Ibu Lianan langsung memeluknya erat. Yao Yao, kami sangat cantik gaun ini, sangat cocok untukmu. Bagaimana kalau jadi menantu kami? Lianan langsung protes. Bu, apa yang ibu katakan? Ayah Lianan menggoda. Hei, bukankah anak ini selalu berteriak akan menikahi Yao Yao saat kecil? Sekarang dia sudah besar dan tiba-tiba malu. Makan malam berakhir kenyang. Setelah makan, Bai Yao Yao melangkah keluar untuk merasakan angin sepoi-sepoi. Bertanya-tanya, kenapa Zhang Yingxiao belum mengirimiku pesan? Lianan juga keluar mengeluh, aku tidak tahan. Orang tuaku sudah berkhayal mencari nama untuk cucu-cucu masa depan. Bai Yao Yao tertawa terbahak-bahak. Mereka selalu menggoda kami berdua, bilang itu tidak apa-apa. Anggap saja lelucon kalau soal orang tua. Biarkan saja masuk telinga kiri, keluar telinga kanan.
Dia bisa menertawakannya, tapi ada pikiran yang mengganggunya. Bagaimana jika aku benar-benar menganggap serius perkataan mereka? Lalu Lianin tiba-tiba bertanya, apa kau hanya menginginkan Zhang Yingxiao? Faktanya, sejak aku bertemu Zhang Yingxiao, aku sudah menyusun rencana yang sempurna. Rencana apa? Jelas cetak biru untuk memenangkan hatinya. Jadi ketika kau bertanya, apakah aku hanya menginginkan Zhang Yingxiao? Mungkin begitu. Karena dalam rencanaku, tidak pernah ada tempat untuk orang lain. Mendengar ini, Lianan terdiam sejenak sebelum pergi. Melihat punggungnya yang menjauh, Lu Xie menghela napas pelan. Ya apa? Yang kau bicarakan dengan Lianan? Tidak banyak, dia hanya tiba-tiba bertanya padaku tentang cinta. Luji ingin memberitahunya bahwa Lian sebenarnya menyukainya, tapi ponsel Yao Yao bergetar karena ada pesan baru. Melihat ekspresi jatuh cinta di wajahnya Luji, memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa. Kesempatan yang terlewat, tetaplah kesempatan yang terlewat. Bahkan, jika Yao Yao tahu perasaan Lianan, apa gunanya? Itu hanya akan memberinya lebih banyak masalah. Sementara itu, Zhang Yingxiao ingin bertanya padanya tentang apa yang terjadi sebelumnya hari itu, tapi pada akhirnya dia menahan diri.